Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Sebelum kami presentasi, perkenalkan nama saya Devi Safira Sanuria dan rekan saya Elvi Daryansa. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional. Perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Perkembangan akuntansi internasional. Standar dan praktik akuntansi antar negara adalah hasil interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Dapat diduga akan terjadi perbedaan antar negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Pertama adalah sistem pendanaan. Untuk negara-negara yang memiliki pasar ekuitas yang kuat, fokus dari akuntansi adalah menghasilkan profit. Beda lagi dengan sistem pendanaan yang berbasis kredit, terutama sumbernya dari bank. Fokus dari akuntansi adalah untuk melindungi kreditor dengan menggunakan perhitungan akuntansi. Yang kedua, sistem hukum. Ada dua orientasi dasar hukum, yaitu hukum kode dan hukum kasus. Untuk yang hukum kode dibuat berdasarkan mencakup semua ketentuan dan prosedur hukum secara lengkap. Beda lagi dengan hukum kasus, dibuat berdasarkan kasus yang berkembang, sehingga tidak ada lagi usaha yang mencakup hukum secara lengkap. Faktor yang ketiga adalah perpajakan. Banyak negara yang mengatur pajak secara efektif dengan menggunakan standar. Karena setiap perusahaan harus mampu memperhitungkan pendapatan dan beban pajak yang perlu dibayarkan. Namun, ketika akuntansi keuangan dan pajak itu terpisah, kadang-kadang aturan pajak dalam penerapannya memiliki prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan. Begitu pula dengan faktor ikatan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Saya Elvi Daryansa mau melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. 1. Berdasarkan makroekonomi. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan kebijakan nasional. 2. Berdasarkan pendekatan mikroekonomi. Berfokus pada perusahaan yang secara individu memiliki tujuan bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki. 3. Berdasarkan pendekatan independen. Akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara adhoc dengan dasar perlahan-lahan dengan pertimbangan coba-coba dan kesalahan. 4. Berdasarkan pendekatan yang seragam, akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administratif oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam mengukur, pengungkapan, dan penyajian akan memudahkan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi di investor luar. Selanjutnya, akuntansi dalam negara-negara hukum memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Bank atau pemerintah mendominasi ke sumber keuangan dan pelaporan keuangan, dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kontinental. Pemberian karakter akuntansi memparalelkan hal yang disebut sebagai model pemegang saham.
dalam pihak kepentingan tata kelola usaha dalam negara hukum umum dan hukum kode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.